Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadifa Santia dengan NIM 2024 10 10 10 99 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 1 dari mata kuliah Data Mining, yaitu tentang manipulasi array menggunakan NumPy. Oke, langsung saja ke soal. Yang pertama itu ada kode soal 1. Soal F, kita diminta untuk membuat array 2 dimensi dengan menggunakan NumPy. Nah, di sini sudah ada array-nya, yaitu 445, 764, 974, 637. Untuk mengeksekutnya, kita membuat import NumPy SNP dulu. Di sini kita menggunakan library NumPy, itu salah satu library yang ada pada Python dan digunakan untuk mengolah data yang berhubungan dengan matematis, supaya pengolahan datanya itu menjadi lebih mudah. Kemudian S ini kita gunakan untuk menginisialisasi atau mengaliaskan NumPy ini menjadi NP. Jadi untuk selanjutnya kita tidak perlu mengetik panjang NumPy, tapi cukup diketik NP saja sudah bisa. Kemudian kita membuat variabel dengan nama R, yaitu dengan menggunakan fungsi array yang ada pada library NumPy. Di sini karena kita diminta untuk membuat array 2 dimensi, maka cara mudah untuk mengenali array 2 dimensi itu kita lihat dari kurung sikunya. Di sini kurung siku yang pertama itu ada 2, yang berarti bahwa ini adalah array 2 dimensi. Kemudian kita tinggal masukkan saja angka-angkanya, yaitu 445, 764, 974, dan 637. Kemudian selanjutnya kita akan memprint array-nya. Nah, di sini sudah keluar sesuai dengan soal, yaitu 445, 764, 974, dan 637. Untuk selanjutnya yaitu soal yang G, kita akan diminta untuk membuat array dengan bentuk 3 dimensi dengan menggunakan NumPy. Ini sudah ada angka-angkanya, yaitu 785, 477, 719, 5410. Dan ada lagi 212, 985, 373, 499. Kemudian untuk sumbu Z, 293, 248, 166, 813. Nah, sama seperti sebelumnya, kita mengimport NumPy-nya dulu, kemudian diinisialisasi menjadi NP, kemudian kita membuat variabelnya. Variabelnya di sini saya menggunakan nama R, kemudian kita menggunakan fungsi array dari library NumPy, kemudian karena ini yang diminta yaitu array 3 dimensi, sama seperti sebelumnya, cara mudah membedakannya itu dengan melihat kurung siku awalnya. Di sini ada 1, 2, 3, ada 3 kurung siku yang berarti bahwa ini bentuknya 3 dimensi. Kemudian kita tinggal masukkan angka-angkanya, 785, 477, 719, 5410. Kemudian yang kedua itu ada 212, 985, 373, 499. Dan yang ketiga ada 293, 248, 166, 813. Kemudian selanjutnya kita akan memprint array-nya. Di sini bisa kita lihat array yang keluar ini sudah sesuai dengan yang ada pada soal. 785, yang satunya ada 212, kemudian yang terakhir ada 293. Dia lanjut ke kode soal yang kedua, kode 2. Di sini ada soal D. Kita akan diminta untuk menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Berarti untuk setiap bilangan di baris ganjil itu kan 1, 3, 5. Berarti di sini baris pertama, baris ketiga, dan kelima itu nanti akan ditambahkan angka 1. Kemudian setelah ditambahkan itu, kita diminta untuk menambahkan angka 2 pada bilangan di setiap bilangan di kolom genap. Jadi karena yang diminta itu di kolom yang genap, maka itu ada kolom 2 dan 4. Di sini berarti ada di kolom ini dan kolom ini. Kemudian untuk membuatnya yaitu kita buat terlebih dahulu import NumPy SNP-nya. Kemudian kita buat variabel dengan nama R dengan menggunakan fungsi array.
dari library NumPy, dan ini 2 dimensi ya. Jadi di sini ada 2 kurung siku, dan kita masukkan saja angka-angkanya 1882, 8212, 10147, 1478, dan 8234. Selanjutnya kita memprint array sebelum ditambahkan angka 1 dan 2 seperti ini. Sama seperti yang ada pada soal. Kemudian yang pertama kita diminta untuk menambahkan angka 1 kan pada setiap bilangan di baris ganjil. Nah, caranya itu dengan cara memanggil variabel array-nya, kemudian kita memanggil yang ganjil, baris ganjilnya. Kita buat dengan seperti ini, 2.2, 2. Maksudnya ini apa? Jadi kita lihat di sini tuh, di tempat ini, itu berarti dimulai dari baris dengan indeks yang paling awal. Indeks yang paling awal itu kan 0. Jadi kita buat dari indeks awal itu ada ini, 1882 indeks 0-nya. Kemudian yang di bagian ini itu maksudnya sampai ke baris yang keberapa. Karena di sini yang diminta semua baris, maka kita buat semua barisnya. Jadi semua baris itu sudah terlibat. Kemudian di sini 2. 2 maksudnya itu adalah kelipatan 2. Jadi yang kan dimulai dari indeks 0. Kemudian dari kelipatan 2-nya itu jadi di baris yang ketiga ini, kemudian kelipatan 2-nya lagi tuh baris yang kelima ini. Kemudian setelah itu ditambahkan angka 1 seperti pada soal. Kemudian kita print. Maka setelah ditambahkan 1 pada setiap baris ganjilnya, itu akan menjadi yang sebelumnya 1882 akan menjadi 2993. Kemudian yang ini baris genap, maka 8212 maka tetap tidak perlu ditambahkan 1. Dan ini baris ganjil ditambahkan 1 jadi 11258. Kemudian di sini itu baris genap tidak perlu ditambahkan 1. Kemudian di sini baris ganjil ditambahkan 1. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk menambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genapnya. Jadi di kolom genapnya itu yang sebelah sini ya. Caranya yaitu dengan memanggil array. Maksudnya ini itu adalah kita memanggil setiap barisnya. Jadi dimulai dari baris yang paling awal sampai baris paling akhir. Kemudian untuk kolomnya kita dimulai dari kolom 1 dengan indeks 1. Berarti dimulai dari ini indeks 0, kemudian ini indeks 1. Berarti dimulai dari indeks 1 yang ini. Kemudian sampai indeks paling akhir, yaitu indeks nomor 3. Kemudian 2, dengan kelipatan 2. Dan dimulainya dari sini. Berarti dari kolom yang kedua ini, kelipatan 2, berarti kolom keempat, kolom genapnya. Kemudian kita diminta untuk menambahkan 2, langsung saja ditambahkan 2. Kemudian kita print, dan hasilnya seperti ini. Jadi 281119 itu tetap karena ini merupakan kolom ganjil. Kemudian ini 92243 itu ditambahkan 2 menjadi 114467. Kemudian di sini kolom ganjil lagi 91574 itu berarti tetap. Kemudian yang terakhir ini ada kolom nomor 4, kolom genap ditambahkan 2. Jadi 54 10 10 7. Dan selanjutnya kita akan ke soal berikutnya, yaitu soal E, baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Kalau kita misalkan ini itu sumbu X, ini Y, dan ini Z. Kemudian caranya itu ya kita mengimport NumPy SNP dulu. Kemudian kita membuat variabel dengan nama arg. Kemudian kita memanggil fungsi array dari library np atau NumPy. Kemudian karena ini 3 dimensi, jadi seperti yang saya katakan di awal, di sini tuh kita lihat ada 3 kurung siku. Yang berarti ini merupakan array 3 dimensi. Kemudian kita bisa masukkan angka-angkanya dari 785 dan seterusnya, kemudian 212 dan seterusnya, kemudian 293 dan seterusnya. Kemudian kita akan coba memprint sebelum sumbu Z dibalik ya. Jadi di sini tetap ya 785, 212, dan 293. Kemudian untuk membalik sumbu Z itu kita menggunakan perintah dari variabel array. Kita dari semua indeks
dari semua indeks yang indeks 0 sampai indeks paling akhir. Berarti semuanya, kemudian dengan kelipatan negatif 1. Negatif 1 ini digunakan untuk membalik sumbu Z-nya. Jadi yang sebelumnya yang awal itu 785 itu akan menjadi sumbu paling akhir di sini. Kemudian 212 itu ada di tengah, kemudian 293 yang awalnya ada di paling akhir menjadi paling awal. Berarti sumbu Z-nya sudah terbalik. Kemudian untuk kita lanjut soal berikutnya, yaitu mengubah array pada soal soal sebelumnya, menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6. Berarti kita diminta untuk membuat ukuran ordo 6 kali 6 dengan menggunakan perintah reshape. Seperti sebelumnya juga kita membuat import numpy dulu dan juga membuat variabel array-nya. Kemudian kita print untuk menunjukkan array sebelum menjadi array 2 dimensi. Kemudian untuk menjadi array 2 dimensinya, kita membuat variabel baru, yaitu dengan nama r2d, sama dengan menggunakan perintah reshape. Nah, perintah reshape ini bisa digunakan untuk menambah atau juga bisa untuk menghapus dimensi, atau juga bisa mengubah jumlah elemen yang ada di setiap dimensi. Kemudian 6 kali 6 ini merupakan ordo yang diminta. Di sini karena diminta ordo 6 kali 6, maka kita membuat 6,6. Kemudian selanjutnya kita memprint variabel r2d. Jadi nanti hasilnya menjadi seperti ini. 785, 477, kemudian 719 dilanjutkan di bawahnya, 719, 5410, dan ini sudah menjadi ordo 6 kali 6. Kemudian selanjutnya ada kode nomor 3, soal E, yaitu kita diminta untuk mengubah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Jadi kita diminta untuk mengubah matriks seperti ini untuk menjadi seperti ini. Bisa kita lihat ya di sini. Di sini itu di 5, 10, 7, 8, 9, 10 ini akan berubah tempat menjadi sebelah sini, yaitu sebelah sininya. Kemudian yang sebelah sini 10, 7, 4, 10, 25 akan berubah tempat menjadi di sebelah sini. Kemudian di sini 1, 8, 6, 10, 4, 6 akan berubah tempatnya menjadi sebelah kanan atas. Kemudian 9, 3, 5, 2, 9, 4 akan berubah menjadi sebelah kiri atas. Bagaimana caranya? Jadi kita mengimport numpy dulu, kemudian kita membuat array-nya. Dengan cara membuat variabel r, kemudian kita memanggil fungsi array dari library numpy. Kemudian di sini kita masukkan, karena ini array 2 dimensi ya, jadi di sini kurung sikunya ada 2, dimulai dari 5, 10, 10, 7, lanjut 7, 8, 4, 10, kemudian 9, 10, 25, dan seterusnya. Kemudian kita coba print. Nah, hasilnya array sebelum diubahnya itu seperti ini. Seperti ini, sudah seperti tabel. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memecah array ini menjadi 4 bagian. Kan tadi ada bagian di sini itu pindah ke sini, bagian sini pindah ke sini, bagian kiri bawah pindah ke kanan atas, dan bagian kanan bawah pindah ke kiri atas. Jadi kita ubah menjadi 4 bagian. Di sini itu bagian 1 sebelah kiri atas, kemudian bagian 2 itu sebelah kanan atas, kemudian bagian 3 itu sebelah kiri bawah, bagian 4 itu sebelah kanan bawah. Kemudian kita pada bagian 1, cara memanggilnya itu kita memanggil array, variabel array, barisnya dimulai dari baris indeks 0, yaitu dari indeks awal, jadi dari baris awal, kemudian sampai indeks 3, indeks sebelum indeks 3, berarti sampai indeks 2. Berarti dari baris 0, dari indeks 0, 1, 2, berarti itu baris 1, 2, 3. Berarti di sebelah sini. Di baris yang 3 ini. 3 awal. Kemudian untuk kolomnya kita ubah menjadi kita panggil dari awal indeks paling awal indeks 0 sampai indeks sebelum 2. Berarti ada indeks 0 dan 1. Berarti ada di kolom 1 dan 2. Berarti untuk indeks bagian satunya itu ada 5, 10, 7, 8, 9, 10. Kita coba buktikan ya. Ini bagian 1. Nah, di sini sudah terpecah ya menjadi
bagian kiri atas 5, 10, 7, 8, 9, 10. 5, 10, 7, 8, 9, 10. Kemudian bagian 2-nya, itu bagian yang sebelah kanan atas, kita pecah sama seperti sebelumnya, diambil dari baris 1 sampai baris 3, kemudian untuk kolomnya dimulai dari kolom nomor 2, indeks 2, yaitu di sini 1042, kemudian sampai indeks paling akhir, yaitu 710, 5. Bagian 3 ini juga sama dengan memanggil array, dengan memanggil variabel r, tapi di sini dimulai dari baris dengan indeks ketiga. Ini 0, 1, 2, berarti 3 itu 1, 8, 9, 3 ini merupakan, yang ini itu merupakan ini 3, indeks ketiga sampai bawah, indeks paling akhir. Kemudian untuk kolomnya, kita buat sama seperti yang bagian 1 ya, dipanggil 164, 8, 10, 6. Dari kolom indeks paling awal sampai indeks 1. Kemudian begitu juga dengan bagian 4, yaitu dimulai sama seperti bagian 3, dimulai dari baris indeks 3 sampai 6. Kemudian untuk kolomnya dimulai dari kolom nomor 2, indeks nomor 2, 012, berarti 959 ini, sampai dengan indeks kolom paling akhir, yaitu 324. Nah, setelah memecah itu, selanjutnya kita akan mengubah kolomnya. Jadi, yang pertama itu pada bagian 1 dan 2 ya. Ini nanti akan menjadi 10, 7, 4, 10, 25-nya akan menjadi sebelah kiri, kemudian 5, 10, 7, 8, 9, 10-nya akan menjadi sebelah kanan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan membuat variabel baru, yaitu dengan nama ubah 1, sama dengan kita memanggil fungsi concat, di mana fungsi ini digunakan untuk menggabungkan array. Nah, setelah itu, ini ada bagian 2 dan bagian 1 yang ingin kita gabungkan dengan eksis 1. Eksis 1 ini maksudnya digabungkan secara kolom, jadi nanti akan berpindah. Dari yang sebelumnya 10, 7 ada di sebelah kanan, maka akan menjadi sebelah kiri, begitu juga dengan 5, 10 yang sebelah kiri akan menjadi sebelah kanan. Seperti yang bisa kita lihat di sini, yang sebelumnya 10, 7-nya ada di sebelah kanan, di sini menjadi sebelah kiri. Kemudian yang 5, 10-nya sebelumnya sebelah kiri, menjadi sebelah kanan. Begitu juga dengan yang bawah, yang ubah 2 ini, dari bagian 4 dan 3. Jadi 93 bagian 4, 93-nya ini nanti akan menjadi sebelah kiri, dan 18-nya ini akan menjadi sebelah kanan, sama seperti sebelumnya. Seperti ini, 93-nya yang sebelumnya kanan jadi kiri, 18 yang sebelumnya kiri jadi kanan. Kemudian sudah berubah nih, yang belum berubah itu tinggal ke atas atau ke bawahnya itu, masih belum ya. Jadi langkah selanjutnya itu akan mengubah barisnya. Kita akan membuat variabel baru dengan nama hasil, dengan fungsi concat dari library NumPy. Kemudian kita akan menggabungkan dua variabel ini, yaitu ubah 2 dan ubah 1. Ubah 2 dan ubah 1 dengan eksis 0. Eksis 0 ini berarti yang akan ditukar atau dipindah secara baris. Kemudian, jadi yang sebelumnya kolomnya seperti ini, maka akan diubah 9318-nya akan diubah menjadi ke atas, dan 10, 7, 5, 10-nya akan diubah menjadi ke bawah. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kita print hasilnya akan menjadi seperti ini. 9318, 52, 6, 10. Sama seperti di soal, 9318, 52, 6, 10. Dan selanjutnya 944, 46, 9446, dan seterusnya. Jadi ini sudah berhasil. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.